Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Susanti, guru IPA di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu agar ilmu yang akan kita serap nanti bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, masih semangat ya anak-anak ya. Untuk kali ini, di video ini saya akan membahas mengenai materi IPA di kelas 8 semester 1, yaitu materi usaha dan daya. Oke, kita akan langsung bahas untuk materi usaha dan daya. Usaha dan daya sesuai dengan kompetensi dasar. Yang pertama, 3 menjelaskan konsep usaha atau sawah sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan konsep usaha. Yang kedua, menerapkan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghitung besar usaha pada kehidupan melalui studi literatur dan bahan ajar. Yang keempat, menghitung besar daya pada kehidupan melalui studi literatur pada bahan ajar. Dan tujuan yang terakhir, melakukan percobaan terkait usaha dan daya. Oke, sebelumnya marilah kalian amati video yang saya tayangkan berikut ini. Saya Kakak Araska, siap? 1, 2, 3. Lihat tembok ini akan bergeser dulu. Ya. 1, 2. Oke, kita akan bahas dari 2 video tadi. Video yang pertama, saat seorang pria mendorong sebuah mobil mogok sehingga menyebabkan mobil bergerak atau berpindah posisi. Pria tersebut dikatakan dia melakukan usaha. Karena apa? Karena gaya yang diberikan oleh pria itu kepada mobil menyebabkan mobil bergerak atau berpindah posisi. Sedangkan pada video yang kedua, saat pak guru dan muridnya memberikan sejumlah gaya kepada dinding, namun dinding tersebut tetap di tempatnya atau tidak bergerak, maka pak guru dan murid tersebut dikatakan tidak melakukan usaha. Karena gaya yang diberikan oleh pak guru dan muridnya tersebut kepada dinding tidak menyebabkan dinding bergerak atau berpindah. Nah, dari video tadi kita akan membahas mengenai konsep usaha. Apa itu usaha? Sebagian besar orang mengatakan usaha atau kerja, yang artinya sesuatu yang mereka lakukan untuk memperoleh uang atau mencapai tujuan. Sedangkan dalam ilmu fisika, usaha berlangsung saat gaya harus dikerahkan hingga menempuh jarak tertentu. Oke, jadi ada 2 hal yang mempengaruhi faktor usaha. Yang pertama, benda harus bergerak ketika diberi gaya. Yang kedua, arah gerakan tidak tegak lurus dengan arah gaya yang dikerahkan. Untuk melakukan perhitungan usaha secara matematis, kita gunakan rumus W sama dengan F kali S dengan keterangan W itu adalah usaha yang dilakukan oleh suatu benda
dalam satuan joule. F. Gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satuan Newton. Sedangkan S atau delta S di sini adalah perpindahan yang dialami benda tersebut dalam satuan meter. Oke? Akan saya berikan contoh untuk melakukan perhitungan usaha sebagai berikut. Oke, untuk contoh soal tentang usaha. Perhatikan soalnya. Berapakah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mencoba menarik sebuah balok dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 8 meter. Oke, kita perhatikan bersama. Dari soal tadi diketahui besar F yaitu 50 Newton. Besar delta S yaitu 8 meter. Yang ditanyakan, berapa besar usaha? W-nya itu berapa? Oke, jadi untuk mencari W, kita ingat-ingat bersama, W sama dengan F kali S. Jadi F-nya 50 Newton dikalikan 8 meter. Berapa? 50 kali 8 yaitu sebesar 400 joule. Oke, bisa diikuti ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai konsep usaha serta bagaimana mencari besarnya usaha secara matematis. Konsep yang kedua adalah konsep daya. Apa itu daya? Daya adalah energi yang dipakai setiap detik dalam satuan watt. Adapun persamaan daya yaitu P sama dengan W dibagi T. Dengan P power atau daya dalam satuan watt. W work atau usaha dalam satuan joule. Sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon. Oke, biar lebih jelas akan saya berikan contoh perhitungan daya. Oke, contoh soal tentang daya, perhatikan. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Dan dari soal tadi diketahui yaitu besar F-nya 100 Newton. Kemudian waktunya 20 sekon. Sedangkan S perpindahannya 4 meter. Yang ditanyakan, berapa besar dayanya? Bagaimana? Kita hitung bersama. Ingat, P sama dengan W dibagi T, di mana W di sini dari F kali S dibagi T. Hasilnya F-nya 100 dikali 4 dibagi 20. Kita tembak antara 20 dengan 4. Sini 1, sini 5. Hasil akhirnya 100 dibagi 5, yaitu 20 watt. Oke, demikian bisa diikuti. Gampang kan ya?
Tadi kita sudah bahas mengenai konsep usaha dan daya, beserta contohnya. Bisa diikuti? Oke, kalau sudah bisa diikuti, saya berikan latihan soal. Cukup ada 5 latihan soal. Oke, soal yang pertama, sebuah sepeda motor sedang melaju direm dengan gaya sebesar 3000 Newton, sehingga akhirnya berhenti. Jarak yang ditempuh selama pengereman hingga berhenti sejauh 3 meter. Besar usaha yang dilakukan pengendara selama pengereman adalah. Soal yang kedua, perhatikan gambar. Untuk memindahkan benda dari titik K ke M diperlukan usaha sebesar 600 joule. Besar perpindahan dari K ke M adalah. Soal yang ketiga, seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang ketinggiannya 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Soal yang keempat, dalam 2 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 joule. Tentukan daya lampu tersebut. Yang kelima, sebuah peti didorong dengan kekuatan 400 Newton dan berpindah sejauh 4 meter. Berapakah usaha yang dilakukan pada peti tersebut? Oke, itu untuk latihan soal pada materi kali ini. Silakan kalian coba, kalian oret-oret dan tuliskan jawaban kalian di kolom video ini. Demikian pembelajaran mengenai usaha dan daya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya yang lebih asik dan lebih mantap. Oke, sebelum saya akhiri, minta tolong like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.